Halo semuanya. Ya, kita melanjutkan kembali materi kita yang berikutnya. Nah, di video kita yang sebelumnya, Lause sudah jelasin ya bagaimana cara mengganti ukuran kertas. Ada A4, ada F4. Kemudian muncul beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Lause. Pak, kenapa ada komputer yang dia pakai satuan sentimeter, ada juga yang pakai satuan inci. Jadi hari ini sebelum Lause lanjut ke materi kita, Lause mau bahas dulu nih mengenai satuan inci dengan satuan senti. Untuk menyesuaikan ya, mana tahu kamu lebih familiar, kamu lebih kenal yang namanya sentimeter, ya ganti aja ke sentimeter. Kalau kamu lebih familiar dengan inci ya ganti aja ke inci. Pak, gantinya gimana? Nah, dari sini, oke, Lause tunjukin. Tapi mungkin sedikit berbeda ya. Ini versi Office-nya Lause kan yang 2010. Mana tahu di rumah kamu ada pakai versi yang lain, mungkin sedikit berbeda, tapi ya kurang-kurang lebih istilahnya sama. Kalau kamu bingung nanti kamu boleh tanya Lause ya. Tapi yang pasti kalau di handphone ya, nah di handphone otomatis dia lebih terbatas. Lause kurang yakin apakah di dalam handphone itu kita bisa ganti satuan atau enggak. Tapi yang jelas di komputer caranya begini. Ya, jadi kita masuk nanti di menu file, terus kita masuk di option ya, option. Nah, di sini kamu bisa masuk ke yang namanya advance. Oke. Ya, sekali lagi kalau versi Office kita sama, kamu bisa ikut punya Lause langsung, tapi kalau beda ya kamu mesti cari-cari juga deh. Istilah-istilahnya hampir-hampir mirip sih ya di option ya. Oke, kemudian masuk di advance. Lalu di sini kamu bisa scroll ya, scroll ke bawah. Nanti ada settingan ini. Nah, measurement. Di sini Lause pakainya inci ya. Nah, jadi kamu bisa ganti, ada beberapa pilihan, tapi Lause kira yang mungkin familiar buat kamu itu adalah sentimeter. Jadi kita pakai sentimeter aja. Oke. Nah, begitu kamu oke kan, otomatis semua settingan di Microsoft Word kamu itu akan menggunakan sentimeter. Oke, termasuk juga kalau misalnya ada penggaris di atas ya. Nah, ini sekarang dia sentimeter semua. Pak, punya saya nggak ada penggarisnya. Gampang. Bisa dimunculin ya. Jadi kamu tinggal masuk di menu view, di sini ada ruler ya. Tinggal di checklist gini aja. Oke, itu tadi mengenai cara mengganti satuan di Microsoft Word kamu. Nah, itu lo sekira udah jelas, kamu bisa coba-coba sendiri nanti ya. Hari ini apa yang mau dibahas? Nah, hari ini Lause mau bahas mengenai yang namanya margin. Margin ya, itu adalah batas tepi kertas ya. Bisa Lause bilang batas tepi kertas. Yang mana dia menunya di sini. Jadi kita di page layout, nanti di sini ada margin ya. Nah, margin itu biasanya selalu berkaitan dengan istilah top. Tentunya kamu tahu lah ini ya, top, bottom, left, dan right. Ya, pasti udah tahu lah, atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, tapi di sini ada beberapa pilihan. Sebenarnya yang beda-beda itu ya nilai top, bottom, left, right-nya aja ya. Nah, ini sesuai dengan yang kamu mau itu mau pakai yang mana. Cuman di sini langsung mau bahas, kita langsung ke custom aja lah ya, ke custom aja. Sama ya, bisa diganti-ganti juga nanti. Ya, langsung bahas aja di customnya. Di sini kamu itu disuruh memasukkan nilai atas, kiri, kanan, dan bawah. Nilai apa, Pak? Sedikit kamu mungkin bisa lihat preview ya. Jadi contoh ya, misalnya kalau di topnya ini Lause naikkan terus nilainya, Lause ganti jadi 5 deh misalnya. 5. Nah, kamu ada lihat tadi sedikit bergeser ya. Nah, yang bergeser itu adalah batas atasnya. Batas atasnya itu berarti ketikan kamu itu akan mulai 5 cm. Jadi jarak atasnya itu 5 cm, baru nanti disinilah mulai tulisan kamu. Sekarang kita coba ganti nilai sebelah kiri ya. Tes ganti kiri. Oke, di sini kiri. Lause naikkan ya, Lause naikkan, misalnya Lause buat 6 cm. Kamu lihat nanti begitu Lause pindahin dia akan berubah sedikit. Nah, nampak ya. Nah, berarti posisi kertas kamu nanti waktu di print kurang lebih seperti ini. Jadi atasnya itu 5, kirinya itu 6, sesuai settingan kamu yang ada di sini. Oke. Nah, itulah pengertian yang namanya margin. Nah, sekarang ini kan pembahasannya ya. Ini cara ganti-gantinya kamu udah tahu ya.
atas, kiri, kanan, bawah gitu ya. Nah sekarang Lause akan buatkan satu contoh, nantinya akan Lause cetak, terus kita buktikan sama-sama benar nggak jarak tepian kertasnya itu sesuai dengan yang sudah kita atur di sini. Oke? Ya, pembahasannya di sini dulu. Sekarang kita akan lanjut ke contoh prakteknya. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Nah, di sini kamu lihat Lause punya dokumen ya. Ini ada 2 halaman. Jadi pertama Lause sesuaikan dulu. Jadi kertas yang Lause pakai itu adalah A4. Oke. Nah, A4. Kemudian karena settingan kertas yang saya pakai adalah A4, berarti yang saya masukkan ke printer itu adalah juga kertas A4. Oke, jadi jangan pakai F4. Nah, kemudian margin yang Lause bahas tadi, di sini kita akan coba ya. Nah, jadi Lause mulai dulu dari yang atas. Yang atas ini Lause akan masukkan 3, kemudian sesuai dengan arah jarum jam ya, berarti atas, kemudian kanan, jadi kanannya 4. Kemudian bawah, kemudian misalnya Lause buat 5. Lalu yang sebelah kiri 6, misalnya Lause buat begini ya, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi nanti kita akan coba tes ya, apakah ukurannya itu sama. Jadi kita bisa ingat gini ya, atasnya 3, kanan 4, bawah 5, kiri 6 ya. Jadi 3, 4, 5, 6 ya, begitu ya. Oke, nah ini nggak ada senti di belakangnya, kamu jangan tambahin sendiri, biarkan aja, otomatis nanti dia udah sentimeter. Ini langsung aja kita oke kan. Oke, nah kemudian kan bentuknya begini ya. Oke, nggak apa-apa ya, jadi kita untuk ngetes doang. Jadi nanti kita akan coba ukur pas nggak dengan yang kita masukkan tadi. Pak, ini kok jadi 2 lembar ya? Iya benar, karena batasnya kan dia makin sempit. Yang kiri kan jadi 6 cm, otomatis dia jadi 2 halaman. Tapi Lause nggak print 2 halaman ya, Lause hanya print lembar yang pertama. Setelah itu kita akan tes ukur. Nah, ini sekarang Lause akan print. File, print. Kemudian di sini Lause printnya hanya page 1, jadi saya hanya tulis 1 ya. Oke, page 1, kemudian saya print. Nah, kita tunggu sampai hasilnya muncul. Setelah itu kita akan coba ukur ya, kita buktikan. Oke ya, jadi ini hasilnya udah keluar ya. Jadi sekarang kita akan coba lakukan pengukuran. Jadi tadi yang batas atas itu 3 cm, ini yang sebelah kanannya 4, ini 5, ini 6. Oke, jadi sekarang kita akan coba ukur yang bagian atasnya ya. Nah, jadi tadi margin atasnya kita buat 3 cm ya. Oke, nah berarti 3 cm dari bagian atas itu tidak bakalan terisi apapun. Nah, ini yang namanya margin. Oke, sekarang untuk yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan kita lihat di sini 4 cm. Nah, berarti 4 cm di bagian sebelah kanan itu tidak akan ada isian apapun ya, tidak akan ada tulisan karena batasnya ada 4 cm. Pak, tapi kok di sini ada selisih sedikit ya? Nah, kalau ada selisih sedikit itu biasanya karena batas minimal printernya. Jadi printer itu nggak bisa print pas-pasan banget. Jadi biasanya itu ada sedikit disisain. Nanti yang sebelah kiri juga ada. Oke. Nah, lalu yang bagian bawah ya. Bagian bawah tadi 3, 4, 5 ya, 5 cm. Nah, yang 5 cm ini juga sama. Sebenarnya batas paling maksimalnya di bagian bawah adalah 5 cm. Ini udah nggak ada tulisan. Cuman di sini kenapa ada sisa? Karena kalimat yang berikutnya tadi dipindahin ke halaman kedua ya. Sebenarnya kalau ini kita isi, kita masih bisa isi 1 baris sih di sini kalau mau. Nah, ini masih bisa ya. Nah, terus yang batas sebelah kiri ini 6 cm. Nah, kamu bisa lihat jadi 6 cm di sebelah bagian kirinya, bagian kiri teksnya itu nggak ada isian apapun ya. Nah, jadi tadi ini 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Nah, inilah yang dimaksud dengan margin ya, atau batas tepi kertas. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk yang materi kali ini. Mudah-mudahan ini bisa kamu praktekkan dan kamu ngerti maksud dari video yang Lause berikan ini. Sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Bye-bye.